pendapatan kita per bulan itu 7.500.000 ya, dan untuk pendapatan kita per tahun itu 90 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya ya, Husein Tren TV ya. Sebelumnya di video saya sudah menjelaskan tentang beberapa analisis usaha lainnya ya, seperti analisis usaha pertanian dan analisis usaha kaki lima ya. Nah, langsung saja ya, di video saya kali ini saya akan membahas tentang rincian usaha warung sembako ya, karena banyak sekali yang request ya, Bang, review dong tentang usaha warung sembako ya. Nah, sekarang sudah saya buatkan videonya ya. Nah, untuk membuka warung usaha sembako sendiri, kita itu harus membutuhkan modal ya. Nah, kemudian kita hitung modal keseluruhan yang kita keluarkan ya untuk membuka usaha ini ya. Nanti saya jelaskan ya. Untuk langkah pertama itu kita membutuhkan beberapa peralatan ya. Seperti untuk yang pertama itu kita membutuhkan etalase kaca ya. Etalase kaca ya. Nah, untuk etalase kaca sendiri kita itu menghabiskan ataupun kita itu membutuhkan dana sekitaran 1.200.000 ya. Nah, untuk yang berikutnya kita membutuhkan meja ya ataupun kursi ya. Meja ditambah kursi ya. Nah, untuk meja dan kursi sendiri kita itu menghabiskan dana sekitaran 400.000 ya. Tidak terlalu banyak juga sih kursinya. Beberapa kursi saja ya untuk di kasir dan untuk di depan warung saja ya. Nah, kemudian kita membutuhkan rak besar ya. Rak besar. Nah, untuk rak besar sendiri kita itu membutuhkan dana sekitaran 1.200.000 juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita membutuhkan kalkulator ya. Kalkulator ya. Nah, untuk kalkulator sendiri kita membutuhkan dana 40.000 ya untuk membeli kalkulator. Kemudian kita membutuhkan timbangan kecil ya. Timbangan kecil. Untuk kita membutuhkan timbangan kecil ya. Timbangan kecil ini kita menghabiskan dana juga sekitaran 30.000 ya. Nah, untuk yang berikutnya kita membutuhkan sewa tempat ya. Sewa tempat ya. Nah, untuk sewa tempat sendiri untuk yang saya hitung ini, saya hitung untuk sewa tempat ini gratis ya, karena sewa tempatnya di tempat kita sendiri ya, ataupun di rumah ya, di depan rumah ya. Jadi untuk sewa tempat kita hitung gratis ya. Kemudian yang berikutnya kita itu membutuhkan listrik ya. Listrik ya, pun biaya listrik ya. Untuk listrik sendiri kita untuk listrik kita asumsikan saja 100.000 ya untuk listrik ya. Kemudian yang berikutnya kita membutuhkan produksi kebutuhan masak ya. Produk ya, mohon maaf ya, produk kebutuhan masak ya. Jadi kita itu bisa mengelompokkan beberapa produk ya. Nah, untuk yang pertama ini kita kelompokkan produk kebutuhan masak ya. Produk kebutuhan masak ya. Nah, untuk produk kebutuhan masak sendiri ini meliputi beras ya. Kita tulis saja ya. Beras, gas, kemudian bumbu-bumbuan ya. Bumbuan ya. Kemudian kita nah, untuk produksi kebutuhan masak ini kita membutuhkan modal sekitaran 5 juta ya.
5 juta ya. 5 juta untuk produk kebutuhan masak ya. Nah, kemudian produk kebutuhan makanan instan ya. Produk makanan instan ya. Ini produk makanan instan ini seperti mie ya, mie, roti, snack ya, ataupun jajanan ya, jajanan ringan ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi untuk ini kita membutuhkan dana sekitaran untuk produksi makanan instan ini 2 juta ya. 2 juta ya. 2 juta. Nah, kemudian kita membutuhkan produk minuman instan ya. Produk minuman instan ya. Nah, untuk produk minuman instan sendiri bisa kita kelompokkan ya beberapa ya, seperti kopi ya, kopi ataupun susu, teh gelas, apapun seperti new green tea ya, green tea ataupun dan lain-lainnya, minuman lainnya. Jadi kita kelompokkan untuk produk minuman instan ini kita itu membutuhkan modal 1.500.000 ya. 1.500.000 ya. Nah, kemudian kita membutuhkan produk kebutuhan pembersih ya. Produk kebutuhan kebersihan ya. Nah, untuk produk kebersihan sendiri kita bisa kelompokkan tentang seperti ya, sampo ya, ataupun rinso ya, deterjen ya, ataupun pel, sabun, dan lain-lain ya, masih banyak ya contohnya ya. Ini saya ambil simpelnya saja ya. Jadi nanti untuk misalkan bahan-bahan ini kurang yang saya tulis, bisa kalian kelompokkan sendiri ya, barang apa yang ingin kalian jual ya. Nah, untuk ini sendiri kita itu membutuhkan modal sekitaran 2 juta ya. Modal 2 juta ya. 2 juta. Jadi kita totalkan ya. Jadi untuk keseluruhan total dari awal kita membeli etalase, meja, kursi, dan sewa tempat ini kita itu membutuhkan modal sekitaran, ini RP ya, ini total ya. Jadi total keseluruhan modal ya. Jadi kita, karena ini sudah saya totalkan ya, jadi langsung saja ya. Jadi kita membutuhkan modal 11.100.000 ya. Nah, inilah untuk untuk modal kita membuka warung sembako ini ya, dalam hitungan sedang ya. Jadi bila mana kita ingin membuka usaha warung sembako ini, kita itu harus bisa menghitung ataupun bisa memilih produk kebutuhan masak ya. Bisa kita bisa kita pisahkan ya. Jadi produk kebutuhan masak itu apa saja, produk makanan instan itu apa saja, produk minuman instan itu apa saja, produk kebutuhan kebersihan itu apa saja ya. Jadi kita itu bisa menghitung pembukuannya ya. Kemudian kita asumsikan, kita hitung potensi pendapatan ya. Kita hitung potensi pendapatan. Ya. Nah, jadi untuk potensi pendapatan kita asumsikan saja, kita asumsikan pendapatan
Kita asumsikan pendapatan kita per hari ya. Per hari itu misalkan kita laku nih, ataupun laris ataupun sepi. Jadi saya hitung rata-ratanya saja ya. Kita itu mendapatkan uang sekitaran Rp 250.000 ya. Kalau warung-warung seperti warung sembako ini untuk mendapatkan 250.000 ini sebenarnya sangat kecil sekali ya, sangat gampang gitu. Tergantung lokasi kita yang strategis ataupun tidak ya. Jadi bila mana kita mendapatkan keuntungan kita tadi 250.000 kan, kita kalikan 30 hari ya. 250.000 ya. Dikali 30 hari ya. 30 hari. Jadi pendapatan kita itu 7.500.000 ya. Ini pendapatan kita per bulan ya. Nah, misalkan kita hitung pendapatan kita per tahun ya. Jadi 7.500.000 dikali 12 bulan ya. Jadi untuk total pendapatan kita itu bisa mencapai 90 juta ya. 90 juta ini ya per tahunnya. Nah, memang usaha sembako ini memang sangat sekali menggiurkan ya. Banyak beberapa ibu-ibu yang membuka usaha sembako ini ya. Untuk yang pertama dari modal yang kecil ataupun modal yang besar ya. Jadi untuk tips saya untuk membuka warung sembako ini, jangan sampai kita tidak memiliki pembukuan ya ataupun buku harian ya. Apa saja yang kita jual, apa saja yang laku, dan produk apa aja yang sudah habis ya. Jadi kita itu harus menghitung setiap harinya ya dengan rinci ya. Agar kita itu di situ semuanya barang itu balance ya, sama semua ya. Nah, untuk membuka usaha ini tadi dengan modal 11 juta ya. Keuntungan kita tadi per bulan bisa mencapai 7 juta ya. Jadi untuk modalnya itu sebenarnya dalam 1 bulan ataupun 2 bulan bisa balik ya untuk modal kita yang 11 juta ini ya. Tergantung laris ataupun tidaknya warung kita ya. Oke, sekian dari video saya. Apabila masih banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan, mohon maaf ya. Silakan like, subscribe ya apabila video ini bermanfaat ya, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya, karena saya juga membuat video analisis usaha lainnya ya, bukan analisis usaha ini saja ya. Oke, terima kasih.